tetapi kami percaya ketika kami ada bersama kami akan tetap kuat dalam menghadapi persoalan-persoalan hidup ini. Terima kasih Tuhan, jamah kami, jamah kaum ini agar bisa menyampaikan firman-Mu dengan bahasa yang sederhana dan yang gampang dimengerti. Yang percaya katakan Salam. Firman kita pada hari ini diambil dari Yesaya 58 ayat 11. Yesaya 58 ayat 11. Tuhan akan menuntut engkau. Tuhan akan menuntut engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Ada 4 hal dari hati ini yang harus kita ambil, yaitu Tuhan akan menuntut engkau senantiasa. Tuhan akan menuntut kita senantiasa. Lalu yang kedua, memuaskan hati kita di tanah yang kering. Yang ketiga, membaharui kekuatan kita. Dan yang keempat, Tuhan akan selalu mengairi kita dengan baik, dengan mata air yang tidak pernah mengecewakan kita. Jadi ada 4 hal pokok. Kita percaya pada saat pandemi ini kita banyak mengalami bergumulan. Ada yang di PHK, ada yang tetap bekerja, tapi penghasilan tetap berkurang. Sudah tidak ada lembur. Padahal biasanya selama ini kan ada dari kos kan itu anggaran. Untuk ini A, untuk B, untuk C. Nah, jadi cadangan ini. Ternyata dalam saat ini mesti bagi pekerja mengalami sudah tidak ada lembur. Yang biasanya udah dihitung gaji plus lembur. Tetapi di sini persoalannya tadi di sini dikatakan Tuhan akan menuntut engkau senantiasa. Artinya Tuhan akan selalu menuntut kita. Percaya tidak kita ada tuntunan Tuhan pada kita? Seperti banyak juga pedagang seperti kami, terkadang kan omset menurun. Bukan mencari Tuhan. Wah gimana ini? Biar omset naik, pengeluaran makin besar, anak semakin besar. Belum, apalagi udah anak makin besar, permintaan makin banyak. Pergi mencari pelaris, pergi mencari duniawi, pergi kepada orang kaya, minta pertolongan. Sementara dalam Yeremia 17 dikatakan apa? Yeremia 17 ayat 5 sampai 9. Yeremia 17 Beginilah firman Tuhan, untuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya jalan baik. Ia akan tinggal di tanah hangus di padang. Tetapi satu lagi di tanah apa? Yang kayak sini. Oke. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merendahkan akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang dalamnya tetap yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak memiliki masa kaum. Dikatakan ketika kita dengan pikiran sendiri, wah untuk kekuatan persoalan ini dari mana? Kita percaya pandemi ini bukan Tuhan yang buat. Mungkin banyak mengatakan ini karena Tuhan marah, ini karena kita berdosa. Tapi saya percaya Tuhan tidak pernah membuat hal-hal yang buruk. Tuhan tetap membuat sesuatu itu baik. Adam dan Hawa juga diciptakan. Memang tergoda dengan iblis, tapi diciptakan menjadi manusia yang sempurna. Masalah mereka bisa digoda iblis, karena Allah nggak menciptakan kita seperti robot.
kanan ke Tuhan, kita ke kanan, kiri katanya. Artinya kita ini bukan asal pikiran. Dan dengan akal pikiran ini kita banyak berseru pada Tuhan. Dia menciptakan segalanya, dia membuat segala sesuatu baik. Dan persoalan Ayub, coba kita baca masa pandemi ini, coba kita bandingkan dengan persoalan Ayub. Bukan Tuhan yang mencoba Ayub, cuma Tuhan memberi diri kepada iblis untuk Ayub mengalami percobaan. Tetapi pada saat masalah, Ayub tetap berseru pada Tuhan. Walaupun anak istri sudah berpikir, anak istri bilang, tinggalkan Tuhanmu, semua sudah habis. Tapi Tuhan berkata, tapi Ayub tetap bersandar kepada Tuhan. Gimana dengan kita saat ini? Masa pandemi ini saya percaya nih, rata-rata kita ini pada umumnya di pandemi ini kita pada goyangnya, penghasilan menurun. Gimana kita? Bisa nggak kita seperti Ayub? Kita tetap mengandalkan pertolongan Tuhan. Di dalam masalah ini, apakah kita tadi mengandalkan manusia, mengandalkan dunia lain? Di sini banyak godaan. Dan pada saat ini di pasar juga saya lihat banyak yang togel. Waduh, satu nomor lagi, aduh dua nomor lagi, mengharapkan sesuatu dengan dapat lotre. Karena menganggap penghasilan sudah berkurang, mana tahu saya dapat keuntungan melalui apa namanya togel itu ya, melalui togel ini untuk gelap dapat undian. Baru pedagang, saya cari pelaris biar dagangan saya laris, bukan yang mengejar Tuhan. Saat ini kita diuji, Tuhan memberi kesempatan. Ini masalah ada, bukan Tuhan yang membuat. Kita bukan seperti yang sebelah. Kalau abang tetangga, iblis juga diciptakan Tuhan. Kalau di kita kan iblis itu yang berontak dari malaikat sebelumnya. Artinya Tuhan tak pernah menciptakan kejahatan. Tuhan tetap menciptakan yang baik. Masalahnya di mana kita salah? Dalam hal talenta Matius 25, Tuhan memberi 5, 2, 1. Dan saat ini kita sadar tak sadar kita digali potensi kita, talenta kita. Mungkin yang biasanya mungkin kita selama ini pintar memasak, kepikir gimana saya menjual dagang makanan. Anak saya juga kemarin bilang, gimana kalau kita buka dagang makanan, saya udah bisa masak, ada Jessica. Ini ada apa ini? Ada potensi. Di sini kita juga ada. Cuma saya berpikir, ini apa? Pikiran sendiri atau dari Tuhan? Dan saya juga berdoa, apakah ini? Apa maksud Tuhan di balik semua ini? Pernyataan dari anak saya, dia buka ruang makan. Kayaknya kenapa soto ya? Bikin soto. Enak mah sotonya. Kalau kita buka dagang makanan, saya percaya ini laku di nasi. Mungkin juga ya selama ini kita nggak kepikiran, kita punya bakat tertentu, punya talenta tertentu. Sekarang ini lagi dibongkar. Mungkin ada sekarang ini kan, misalnya kayak ada dari leader itu dagang online. Ada juga dari leader itu itu Gordin. Ada juga yang pakaian batak, dikembangkan potensi. Mungkin saat ini Tuhan menginginkan kita ketika kita berseru padanya, apa hal-hal yang sudah diberikan Tuhan talenta tadi 5, 2, 1, yang satu malah dikubur. Selama ini talenta yang dikubur itu harus kita buka lagi kembali. Jangan dikubur talenta itu. Amin. Kita nggak tahu apa maksud Tuhan. Makanya di kitab ini dikatakan Tuhan akan menuntun atau artinya menuntun. Sama seperti orang tua, kalau berjalan kan dia gambar apa? Tapi dia butuh penolong. Artinya Tuhanlah penolong kita. Amin. Kita harus tetap berseru. Karena kalau dibuka di ayat 5 dari Yesaya ini, bangsa Israel sampai berkuasa. Begitu yang perlu kita pahami kan maksudnya. Kalau sampai berkuasa berarti sudah menyerahkan diri kepada Tuhan. Saya nggak tahu tadi lagu-lagunya ketebak sama khotbahnya. Di pandemi ini, apakah kita makin jauh dari Tuhan atau semakin dekat sama Tuhan? Ini tantangan kita.
Karena Tuhan nggak bisa dilihat, gimana Tuhan membantu. Mari kita bongkar semua potensi yang ada pada kita. Mungkin kita ada jual dagang, dagang. Ada ibu yang diinvestasi sampai dagang kelilingnya, dagang keliling. Karena kebutuhan sudah menambah, anak 4, kebutuhan tetap naik, penghasilan menurun. Jadi yang 1 talenta yang dikubur agar Tuhan tidak marah. Orang yang tidak setia katanya, karena 1 talenta itu dikubur biar Tuhan jangan marah. Tuhan itu kejam. Nanti ini yang 1 talenta ini kalau saya kembangkan malah rugi. Jadi biar jangan rugi, saya kubur, saya tanam ini. Nanti kalau Tuhannya datang, saya serahkan ini. Sementara yang 5 talenta jadi 10, yang 2 jadi 4, yang 1 dikubur. Dan saat ini mungkin talenta kita masing-masing terkubur. Dan saat inilah di dalam pandemi ini, ketika kita berseru pada Tuhan, kita mendengar Tuhan di firman ini mengatakan kita, ayo kita buka talenta kita masing-masing. Ada rencana Tuhan yang terbaik pada kita, dan kita percaya Tuhan akan menuntun kita. Tuhan itu adalah penolong. Engkau senantiasa akan dan akan membuahkan hatimu di tanah yang kering, seperti padang gurun. Seperti saat ini persoalan kita. Sampai kita terkadang karena tanah kering, kita gersang, penghasilan menurun, artinya nggak percaya kepada Tuhan. Tuhan nggak adil. Saya sudah jadi seperti saya contoh, jadi khotbah, jadi leader, sudah melayani Tuhan. Kok menurun penghasilan? Harusnya kan kalau ikut Tuhan itu saya menjadi sukses. Saya sudah setia melayani Tuhan, menyiapkan waktu. Bukan berarti ketika kita ada kepada Tuhan, kita menjadi di jalur nyaman terus. Karena dibilang di tanah kering. Di Mazmur 23 juga dalam lembah kekelaman. Artinya Tuhan adalah gembalaku, akan keserangan aku. Berarti bahwa di ayat 4 dalam lembah kekelaman. Artinya kita diproses saat ini, kita diproses oleh Tuhan, dan satu yang bisa menolong kita adalah Tuhan. Percaya nggak Tuhan bekerja pada diri kita? Tinggal kita serahkan kepada Roh Kudus. Ketika kita ada masalah, kita minta, kita berdoa, tidak perlu sampai sini sampai berpuasa. Tuhan, apa yang harus dikembangkan? Saya mungkin tidak punya talenta, ternyata saya cinta masak, saya tidak dagang. Saya bisa misalnya bantu bikin apa? Bikin ulos. Ya, kita bentuk tim misalnya. Kalau enggak, siapa kira-kira bisa? Artinya talenta kita buka, dan ketika musim kering tiba, kita tetap dalam keadaan damai sejahtera dan sukacita. Karena kita percaya ada tuntunan Tuhan tadi, walaupun tanah kering, Dia akan memuaskan kita. Ketika kita berseru di dalam Yeremia 17 ayat 7 kami, kita selalu diberkati. Bagaimana kita tadi? Dan akan membaharui kekuatanmu. Kekuatan kita ketika kita sudah gali potensi, dan ketika kita bersyukur pada Tuhan dan kita percaya apa yang kita kerjakan saat ini adalah karena kekudusan kita, kedekatan kita Tuhan. Hiduplah kudus sebab aku kudus kata Tuhan. Artinya kita yang kita kerjakan itu sesuai kehendak Tuhan. Makanya tadi jangan berharap biar laris. Cari apa isu mau laris. Ada salah itu. Digoyang manggil itu kan, digoyang itu. Tapi saya ada yang ngajak saya. Kalau katanya ke mana katanya ke Bandung ya, ke Banten ya. Saya hanya begini. Nggak tahu dia orang itu saya. Mungkin kita
tidak akan mengalami, karena iblis tidak akan pernah berhenti untuk menggoda kita manusia. Apalagi dalam bencana ini sekarang ini, dalam kekeringan ini, di padang tandus sekarang ini kita ini, godaan iblis itu paling kencang. Tidak tadi, hidup ini ada dan malas sekali. Gimana kita? Makin jauh dari Tuhan atau makin dekat? Gimana dari dekat? Ya udah, banyak lagi kita. Kita adalah orang-orang yang pagi, amin. Dan kita menjadi hamba Tuhan. Kita bukan jadi hamba setan. Dan ketika kita menjadi pelayan Tuhan, karena ada kesempatan yang lagi diberi kesempatan, mari kita melayani Tuhan bersama, amin. Ketika kita melayani Tuhan berarti bagi saya ini, adik saya tidak jadi pendeta, tidak diangkat jadi pendeta, dulu saya belajar Tuhan, belum tentu. Maksudnya, artinya saya belajar, tapi ada belajar sekedar. Semakin saya paham firman, oh iya, godaan-godaan yang seperti tadi, laris apa, itu tidak akan bisa menggoyang kita. Jadi yang salah ketika misalnya kita ada masalah, misalnya dari Pak Gergiri ada masalah lagi berat, minta kita doakan, bukan berarti waktu kita doakan itu masalahnya lepas, memang langsung segar, tetapi ada urapan Roh Kudus bekerja untuk meyakinkan dia. Ketika Roh Kudus kita undang dan pada saat kita doakan, Roh Kudus turun pada dia, ada kedekatan kepada Tuhan, ini mulai yang baru, yang tadinya khawatir menjadi percaya. Karena bilang dia apa? Jangan khawatir. Maka sekarang kita harus berdoa, kalau khawatir keluar. Kenapa? Karena kekhawatiran inilah membuat kita makin tidak percaya pada Tuhan. Karena dikatakan di 2 Timotius 1 ayat 7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang memberikan kekuatan, kasih dan ketertiban. Tuhan memberi kita roh kekuatan. Persoalannya, bisa nggak kita dekat sama Tuhan tadi? Makin hati kita seperti saat ini, saya ingin melayani Tuhan. Mungkin gereja kita saat ini mengalami pergumulan, ya kita percaya ya, apalagi wakil gereja. Saya juga lagi belajar beriman. Tapi dari mana saya gitu? Di mana kita jemaat Tuhan? Saya percaya ini bukan hanya tanggung jawab leader, tanggung jawab gembala. Di mana kita jemaat Tuhan? Saya percaya jemaat Tuhan akan membantu seluruh gereja ini, amin. Dan jadi iman itu akan semakin banyak. Karena ini gereja tubuh Kristus. Kita berdiam di dalam gereja ini sebagai satu tubuh. Dan gereja ini jangan sampai gak terbayar sewanya. Saya percaya jemaat-jemaat Tuhan sini. Saya mau katakan kita sebut Tuhan, buat Tuhan, amin. Jangan ada bilang saya hanya jemaat biasa. Ya karena buat Tuhan aja belum tentu selamat. Saya belum tentu selamat. Tapi dengan iman saya percaya, saya pasti selamat dengan iman. Karena keselamatan adalah anugerah dengan iman. Karena saya selamat, maka saya kerjakan keselamatan itu. Artinya saya menjadi hamba Tuhan. Saya menjadi keselamatan. Artinya saya menjadi hamba Tuhan ini bukan untuk selamat, tapi karena saya percaya saya orang yang diselamatkan. Saya orang yang akan menghuni surga. Karena saya orang warga kerja surga, makanya keselamatan itu dikerjakan. Jadi kita jangan mau jadi biasa saja. Mari kita melayani Tuhan. Dan seperti beban gereja sekarang. Saya berpikir ini kayaknya nggak kuat lagi nih. Ini jemaat ini harus disatukan karena satu kekuatan besar. Persoalan apapun kita alami menjadi kecil. Karena tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Tetapi saya melihat kita
malam, kenapa kami leader belum mampu gitu? Kayaknya kami harus lepaskan dulu semua kami sanggup, harus ini juga kayaknya sampai kepada jemaat. Saya berenung dari malam itu, kok saya harus sampaikan ini pikir saya. Saya percaya tadi malam ada teguran Tuhan buat saya. Sepi. Amin. Jadi iman ditambah. Saya percaya ketika semua jemaat bersatu, sewa gereja selesai. Amin. Saya percaya. Jadi jangan waktu kita berubah kepada pembahasan leader, jemaat juga. Tapi sekarang jemaat hanya jemaat lagi. Sekarang semua jemaat menjadi hamba Tuhan. Karena semakin kita melayani Tuhan, hubungan kita kepada Tuhan semakin dekat, dan kita semakin memahami firman. Amin. Karena dikatakan apa lagi tadi? Engkau akan seperti taman yang diadi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Dalam Yohanes ayat 13 sampai 14 dikatakan apa? Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini dia akan haus lagi air itu. Tetapi barang siapa minum air yang akan diberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan diberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancarkan sampai kepada hidup yang kekal. Amin. Karena taman itu butuh air. Kalau taman tidak pakai air, pasti tamannya gersang. Dan kita itulah taman itu. Kita butuh air kehidupan itu tadi. Air siraman rohani dari Tuhan. Bukan air yang dari sumur tadi, tapi air dari Tuhan yang akan mengairi kita. Dan saya percaya ketika kita serahkan diri kepada Tuhan dan kita menerima air yang dari Tuhan untuk menyegar kita, jiwa kita, roh kita, apapun persoalan bisa kita hadapi. Amin. Tidak ada orang yang tidak menghadapi masalahnya sama. Kalau tidak punya masalah, misalnya, Pak, doakan saya bergada masalah. Saya tidak berani berdoakan. Lalu Yesus tidak ada masalah, mati langsung. Karena hanya orang mati yang punya masalah. Saya tidak berani berdoakan. Lalu Yesus, masalah sebuah langsung. Ada yang berani mendoakan, masa Allah semua nanti mati yang didoakan. Karena Tuhan masalahnya hanya orang mati yang punya masalah. Maka dia bilang apa? Ibu, mati adalah Tuhan, kata Rasul Paulus. Dia nggak takut mati. Daripada ini, mungkin banyak kita yang takut mati. Kita takut mati pada corona ini atau takut karena Tuhan? Mana pilih? Jadi karena ada corona, jadi kata pemerintah kita harus di rumah. Ya kalau dari rumah gimana pengeluaran kita? Tapi saya mau menantang pemerintah, maksudnya gini. Ketika kita yakin ada peran Tuhan, bahwa Tuhan akan menuntun kita. Ketika kita mengerjakan sesuai kehendak Tuhan, sakit penyakit jauh. Amin. Kita tak mungkin seperti saya misalnya di kerumunan. Saya kan di kerumunan ya, pasar rame ya. Peluang kena corona tinggi, tapi saya percaya di dalam Tuhan. Ketika saya mengerjakan usaha saya sesuai kehendak Tuhan, tidak menipu, tidak ke kiri ke kanan, tidak cari pelaris, saya apapun penyakit yang ada saya penyakit sembuh. Amin. Kita harus iman dulu. Bukan berarti kita menantang corona, maksud saya. Karena yang kita kerjakan itu bukan untuk membuat kejahatan, tapi kita untuk kemuliaan Tuhan juga. Banyak dikenalkan online bagi jemaat kalau bisa bantu. Ada. Artinya kita itu satu dalam Kristus. Kita juga kalau bisa saling dukung. Amin. Karena kita bersandar pada Tuhan. Saya percaya dalam firman hari ini kita harus percaya ada pertolongan Tuhan kepada kita.
Tuhan tidak pernah jauh dari kita. Seperti di padang gurun pada siang hari, Tuhan menjadi pahlawan. Jadi bangsa Israel itu juga kepanasan. Pada malam hari berjalan ada tiang api. Jadi bangsa Israel itu pada malam hari berjalan tetap siang. Tuhan tetap menuntun bangsa Israel pada saat itu. Dan kita juga percaya ada hubungan Tuhan pada kita. Di pada saat besar dia akan memberi sebuah pintu yang baru. Jadi saya timanya mengingatkan kita serahkan kepada tuntunan Tuhan. Mungkin ada pergumulan, serahkan juga kepada Tuhan, sampai kepada Tuhan. Kita kepada Tuhan. Saya ingin apa ya? Jadi jangan dia malah jatuh. Karena Tuhan itu mengasihi kita selalu. Amin. Amin. Berdiri. berkembang untuk kemuliaan nama